Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel saya, masih dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang min, median, dan modus data kelompok. Min, median, dan modus data kelompok. Min, median, modus data kelompok. Pada kesempatan kali ini yang akan saya bahas rumus, berikutnya contoh berbentuk tabel, dan yang ketiga contoh berbentuk histogram. Yang pertama min atau rata-rata hitung. Di sini nanti akan saya gunakan dua buah rumus. Rumus yang pertama ini sigma FIXI, I-nya dari 1 sampai N, per sigma FI dari 1 sampai N. Min di sini dilambangkan dengan X bar. FI itu frekuensi kelas ke I. Dan XI-nya titik tengah kelas ke I. Untuk rumus yang kedua, saya menggunakan X bar sama dengan A plus sigma FI DI, I dari 1 sampai N per sigma FI, I-nya dari 1 sampai N. X bar-nya tadi min, A-nya adalah rata-rata sementara. Rata-rata sementara ini nanti kita pilih dari titik tengah yang frekuensinya paling besar. FI frekuensi kelas ke I, dan DI adalah deviasi. Kita hitung dengan cara XI dikurangi dengan A. Itu tadi rumus min. Selanjutnya ini ada rumus median. Median sama dengan TB itu tepi bawah, ditambah setengah N, N-nya ukuran data, dikurangi dengan FK, frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Fmed, frekuensi kelas median, ininya adalah panjang interval kelas. Rumus yang terakhir, modus. Modus, di sini saya gunakan MO, sama dengan TB, tepi bawah kelas modusnya. S1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Sedangkan S2-nya selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Untuk I-nya sama seperti pada median tadi, panjang interval kelas. Kita sekarang masuk bagian 2, contoh berbentuk tabel. Karena kalau tadi hanya kita lihat rumusnya saja, tidak akan mudah untuk pahamnya. Contoh yang pertama, perhatikan data di bawah ini. Hitunglah min, median, dan modus. Kita akan mencari min dengan dua cara. Kita gunakan cara yang pertama, rumus yang pertama tadi. Nah, kita gunakan rumus yang ini. Nilai, ini sudah ada di soal, frekuensi ada di soal. Berikutnya kita cari titik tengahnya. Untuk mencari titik tengah, kita gunakan rumus batas bawah ditambah batas atas, kita bagi 2. Atau biar lebih mudahnya, lebih cepatnya,
batas atas ini kurangi saja dengan batas bawah. 24 kurangi dengan 20 sama dengan 4. Kemudian dibagi 2. 4 dibagi 2, 2. Kemudian yang depan ini batas bawah pada seluruh kelas ini tambahkan dengan angka 2. Akan ketemu titik tengah. 20 tambah 2, 22, 25 tambah 2, 27, dan seterusnya. Sampai yang terakhir, 45 tambah 2 itu 47. Titik tengah sudah ketemu, sekarang kita cari FI/XI. FI/XI itu adalah ini, FI sama ini XI. Kita kalikan saja. 2 kali 22, 44. 6 kali 27, 162. 10 kali 32, 320, dan seterusnya. Selanjutnya kita jumlahkan. Frekuensinya dari seluruh kelas ini kita jumlahkan akan ketemu 30. Ini adalah sigma Fi. Kemudian kalau Fi/Xi kita jumlahkan semua, akan ketemu angka ini yang kita namakan dengan sigma Fi/Xi. Sigma Fi/Xi-nya 1020 dibagi dengan sigma Fi-nya 30. Akan ketemu 34. Menggunakan cara ini, kelemahannya adalah kita akan berhadapan dengan angka yang besar. Jadi seringkali mengakibatkan menghitungnya itu jadi tidak teliti. Oke, kita lihat saja kalau pakai cara yang kedua. Cara yang kedua, menggunakan rata-rata sementara. Rata-rata sementara dipilih dari titik tengah yang frekuensinya paling besar. Ini ada di soal, frekuensi ada di soal. Titik tengah tadi pas kita menggunakan cara yang pertama sudah kita pelajari. Nah, sekarang tinggal kita pilih titik tengah yang frekuensinya paling besar. Frekuensi paling besar adalah 10, berarti titik tengahnya kita tarik ke depannya. 32 inilah yang saya blok. Kuning adalah titik tengah dengan frekuensi paling besar. Maka angka 32 saya pilih sebagai rata-rata sementara. Untuk menggunakan cara yang kedua ini, di sini A-nya sudah ada, kita butuh DI. DI tadi diperoleh dari titik tengah kurangi dengan rata-rata sementara. 22 kita kurangi 32, ketemunya min 10. Yang kedua 27 kurangi 32, min 5. 32 kurangi 32 hasilnya 0. Dan seterusnya sampai kelas yang bawah. 47 kurangi 32, 15. DI sudah ketemu, kita cari FI/DI. Berarti ini kolom frekuensi kalikan dengan kolom DI. 2 kali min 10 min 20, 6 kali min 5 min 30, dan seterusnya sampai 3 kali 15, 45. Kita jumlahkan saja. Tadi frekuensinya sudah dihitung, sigma Fi/Xi itu adalah 30, sedangkan sigma Fi/Di di sini kita jumlah dari atas sampai bawah akan ketemu 60. Tinggal kita masukkan rumusnya. A-nya 32, sigma Fi/Di-nya adalah 60. Kemudian sigma frekuensinya 30. 60 dibagi 30 dapat 2. 32 tambah 2, 34. Ternyata hasilnya sama dengan yang dihitung dengan cara 1. Hasilnya sama-sama 34. Kalau yang tadi punya kelemahan penghitungnya angkanya
jadi agak besar, kalau yang ini angkanya jadi lebih kecil. Kita lanjut ke median. Tadi soalnya sama, hanya yang ditanyakan median. Untuk mencari median, kita harus tahu dulu letak kelas median. Median ini letaknya di setengah N. N itu adalah ukuran datanya. Frekuensi ini kalau dijumlahkan semua tadi dihitung ketemunya 30. Setengahnya berarti setengah kali 30. Hasilnya 15. Ternyata letak kelas medianya pas data ini ke 15. Kita hitung aja. 2 tambah 6, 8. 8 tambah 10, 18. Berarti 15 itu posisinya ada di sini. Kelas medianya mana? 30 sampai 34 di kelas ini. Yang dicetak kuning adalah letak dari kelas median. Tepi bawah. Tepi bawah itu kita hitung dari batas bawah 30 ini kita kurangi dengan setengah. Hasilnya adalah 29,5. FK, frekuensi kumulatif. Kok bisa di sini 8? Dari mana? Frekuensi sebelum kelas median. Kelas mediannya di sini berarti sebelumnya di atasnya. 6 tambah 2, ketemu 8. Frekuensi kelas mediannya, pas median, frekuensinya 10. I atau panjang interval kelasnya di sini tertulis 5. Dari mana angka 5 ini bisa kita peroleh dari 25 kurangi 20. Mau ngitung 30 kurangi 25 juga boleh. Atau 29 kurangi 24 juga boleh. Setelah semua kita dapat, kita masukkan ke rumusnya. Tepi bawahnya 29,5. Ini tadi N-nya 30, FK-nya 8, Fmat-nya 10, I-nya adalah 5. Setengah kali 30, 15, dikurangi 8 per 10 kali 5. Kalau kita menghitung, jangan sampai dioperasikan yang dengan yang depan ini sebelah sini dulu, tapi selesaikan yang belakang ini dulu. 15 dikurangi 8 itu 7. 7 per 10. Kita kalikan 5, hasilnya adalah 3,5. Baru kita tambahkan dengan tepi bawahnya 29,5. Ketemulah 33. Inilah mediannya. Selanjutnya akan kita pelajari modus. Masih dengan soal yang sama. Untuk mencari modus, kita perlu tahu dulu letak kelas modus. Modus adalah data yang paling sering muncul. Maka untuk mencari kelas modusnya, kita cari saja frekuensi yang paling besar. Frekuensi yang paling besar adalah 10. Maka letak kelas modus, tinggal ini kita tarik ke depan. Inilah letak dari kelas modus. Jadi yang saya blok kuning ini. Letak kelas modus. Kalau mau mencari tepi bawahnya, berarti batas bawah ini 30 kita kurangi dengan 0,5. Ketemulah 29,5. Untuk S1, selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya berarti 10 kita kurangi dengan 6. Hasilnya adalah 4. S2, selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya.
10 kurangi 5, 5. I, panjang interval kelasnya, didapat dari 25 kurangi dengan 20. Ketemulah 5. Sekarang tinggal kita masukkan ke rumusnya. Tepi bawahnya 29,5. S1-nya 4. S2-nya 5. I-nya 5. 4 kali 5, 20. 4 tambah 5, 9. 20 dibagi 9 diperoleh 2,22. Sekarang baru kita tambahkan dengan tepi bawahnya 29,5 diperoleh modusnya 31,72. Demikian tadi caranya menghitung min, median, modus kalau datanya disajikan dalam bentuk tabel. Selanjutnya akan kita pelajari contoh dari soal min, median, modus kalau yang diketahui itu berupa histogram. Ini contoh soalnya. Tentukan min, median, dan modus dari histogram berikut. Perhatikan histogramnya, angka yang di bawah ini titik tengah. Angka yang di atas menunjukkan frekuensi. Ini berarti di sini frekuensinya 4, yang ini frekuensinya 6, ini 8, ini 10, ini 8, sebelah sini 4. Kita mulai saja mencari min. Kita letakkan titik tengahnya sebelah sini. Ini tadi diperoleh dari bagian bawah histogram. Kemudian frekuensi. Nah, contohnya tadi pas 52 ini 4. Nah, 42, 4, dan seterusnya. Kemudian kita cari FIXI, titik tengah kalikan frekuensi, 52 kali 4, 57 kali 6, dan seterusnya sampai 77 kali 4. Kita jumlahkan. Frekuensi kita jumlahkan, ketemu sigma FI. FIXI kita jumlahkan, ketemu sigma FIXI. X barnya atau minnya sama dengan 2600 dari sini dibagi dengan 40, ketemulah 65. Kalau dari histogram tadi ditanyakan mediannya, sama seperti kalau diketahui bentuknya tabel. Kita hitung dulu frekuensi semuanya ini atau sigma FI-nya. Kalau kita jumlahkan N-nya atau ukuran datanya adalah 40. Maka kita harus menentukan dulu letak kelas median. Letak kelas median adalah setengah kali 40, ketemulah 20. 4 tambah 6 tambah 8, 18 tambah 10, 28. Maka posisi dari kelas median ini yang saya beri warna kuning. Disinilah letak kelas mediannya. Cara menentukan tepi bawahnya 62 ditambah dengan 67, bagi saja dengan 2. Akan ketemu 64,5. Yang saya blok kuning sebelah sininya, tepi bawahnya. 62 tambah 67 bagi 2. FK-nya, frekuensi kumulatif sebelum kelas median, berarti dari tinggi ini dijumlahkan 4, 6, 8. Sebelum yang saya beri warna kuning. 4 tambah 6, 10, tambah 8, 18. Frekuensi pas kelas mediannya adalah yang berwarna kuning ini. Ini di sini 10, maka ini 10.
Panjang interval kelasnya 57 ini titik tengah, 52 juga titik tengah, tinggal dikurangkan. 57 kurangi 52, ketemulah 5. Sekarang tinggal dimasukkan ke rumusnya. Tepi bawah 64,5, ini N-nya 40, FK 18, Fmat 10, I-nya 5. 20 kurangi 18 per 10 kali 5. 2 per 10 kali 5. Ketemulah 1. 64,5 tambah 1, 65,5. Yang terakhir, modus. Kita tentukan dulu letak kelas modusnya. Letak kelas modus adalah frekuensi paling besar. Saya beri warna kuning, ini paling tinggi sendiri. 10. Maka disinilah letak kelas modusnya. Tepi bawahnya kita hitung 62 ditambah 67 bagi 2. 64,5. Kemudian kita cari S1. Selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Ini 10, kelas sebelumnya 8. 10 kurangi 8, 2. S2, selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Kebetulan sesudahnya juga 8. 10 kurangi 8, 2. I, panjang interval kelas itu 57 kurangi 52. Hasilnya adalah 5. Modus sama dengan tepi bawah ditambah S1 per S1 plus S2 kali I. Kita masukkan saja TB-nya 64,5, S1-nya 2, S2-nya 2. I-nya 5. Ketemulah angka ini. 2/4 kali 5 diringkes jadi 2,5. Tambahkan dengan 64,5, ketemulah 67. Ini tadi pembahasan kita tentang min, median, modus data kelompok beserta contohnya. Alhamdulillah, kita telah selesai mempelajari min, median, dan modus data kelompok. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali pada video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.